Penyelidikan yang panjang dan beberapa temuan bukti-bukti yang mengarah ke Gacy, akhirnya Gacy pun kelelahan dan mengakui dia telah menculik dan membunuh 30 orang lebih, termasuk Pies. Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Sandi. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh John Wayne Gacy. Setidaknya kurang lebih 33 korban yang telah dihilangkan nyawanya guys oleh Gacy. Lantas siapakah John Wayne Gacy? Dan apa alasan Gacy melakukan pembunuhan itu? Simak setelah intro berikut ini. And we've gone over this more than once. They're just names and faces. And when you look at them, John Wayne Gacy lahir di Chicago pada 17 Maret 1942 guys. Anak kedua dan anak laki-laki satu-satunya dari John Stanley Gacy dan Marian Ellen Robinson. Ayahnya adalah seorang masinis perbaikan mobil dan veteran Perang Dunia I guys. Dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Gacy adalah keturunan Polandia dan Denmark. Mereka adalah keluarga Katolik. Kakek dari pihak ayah yang mengeja nama keluarga sebagai Gatza atau Gacha setelah imigrasi dari Amerika Serikat ke Polandia saat itu. Ayah Gacy adalah seorang pecandu alkohol dan bersikap sangat kasar guys kepada keluarganya. Dia menginginkan Gacy tumbuh menjadi seorang laki-laki yang tangguh, atletis, pintar, dan berpengaruh di wilayahnya guys. Namun Gacy lebih dekat dengan ibu dan saudara perempuannya. Dia lebih suka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh perempuan. Maka dari itu ayah Gacy sering meremehkannya dan menyebutnya sebagai anak bodoh karena tidak sesuai dengan harapan ayahnya yang ingin mempunyai anak laki-laki yang tangguh. Lebih nggak enaknya nih guys, Gacy sering dibanding-bandingkan dengan saudara perempuannya itu. Salah satu kenangan yang selalu diingat Gacy saat itu adalah saat pertama kali ayahnya memukul Gacy dengan sabuk kulit lantaran tidak sengaja merusak komponen mobil ayahnya. Dipukuli secara membabi buta oleh ayahnya guys, dan mencemoohnya dengan kata-kata yang sangat kasar seperti menyebutnya banci, anak mama, dan anak yang aneh. Dari situ Gacy sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Namun walaupun si Gacy sering diperlakukan secara kasar atau dianiaya oleh ayahnya, Gacy masih mencintai ayahnya. Dia masih menghormati ayahnya. Dia selalu bersikap baik walaupun itu selalu kurang di mata ayahnya guys. Tubuh Gacy mengalami kelebihan berat badan dan tidak atletis. Dia tidak pernah mau mengikuti olahraga dikarenakan dia mengalami sakit jantung. Dia juga pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit guys. Namun sang ayah malah menuduh itu hanya akal-akalan Gacy untuk mengambil simpati dari ayahnya. Gacy juga pernah mendapatkan pelecehan seksual oleh keluarga temannya guys. Namun itu dirahasiakan karena takut ayahnya justru akan menyalahkan dirinya. Jadi apa-apa yang dilakukan Gacy itu semuanya itu salah Gacy. Masa remajanya Gacy dijalani dengan susah payah guys. Pada usia 18 tahun, ia tinggal bersama orang tuanya dengan terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu dalam kelompok Partai Demokrat dan bekerja menjadi asisten kantor polisi. Saat itu ia menikmati perhatian positif dari orang-orang di luar lingkungan rumahnya guys, karena dia bisa bekerja di tempat kepolisian. Namun ayahnya tetap meremehkan dia guys. Bertahun-tahun diremehkan dan dilecehkan oleh ayahnya, ia merasa lelah guys. Dan setelah dilarang menggunakan mobil sendiri oleh ayahnya, akhirnya dia memutuskan keluar dari rumah untuk pindah ke Las Vegas. Di Las Vegas, Gacy bekerja untuk layanan ambulans, lalu dipindahkan sebagai petugas kamar jenazah guys, dimana ia sering menghabiskan malam sendirian dan tidur di depan ruang pembalseman mayat. Pernah pada malam terakhir Gacy bekerja di sana, ia tanpa sadar masuk ke peti mati guys, dan membelai mayat seorang remaja laki-laki. Setelah itu ia bingung kenapa ia terangsang secara seksual dengan mayat laki-laki. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia melupakan pengalaman itu. Pada pertengahan tahun 1960-an, hidupnya mulai stabil. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji guys. Dari beberapa kesuksesannya, lalu dia menikah muda dan punya anak. Namun di balik topeng kestabilan hidupnya, Gacy punya wajah lain guys. Singkat cerita, dia sering memakai narkoba
Di ruang bawah tanah di rumahnya juga dia kerap mengajak pekerja restoran untuk minum-minum alkohol guys. Di sana Gacy menggoda para laki-laki itu. Titik ini terlihat bahwa orientasi seksual Gacy adalah gay atau biseksual guys. Di sana pula Gacy melanggar batas. Di saat istrinya mengurus anak-anaknya, dia malah asik dengan laki-laki di ruang bawah tanah. Pada tahun 1968, dia didakwa melakukan sodomi pada 2 remaja laki-laki guys. Dia dihukum 10 tahun penjara. Tapi, baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy mendapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan selama 21 bulan. Ia kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy membeli sebuah rumah di daerah Northwood Park dengan bantuan ibunya. Di tempat inilah ia melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap puluhan orang guys. Semua dilakukan secara rapi, sembari bersikap normal di luar sana. Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa pengecatan, dekorasi, dan perawatan rumah pada awal 1970-an. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk menyelenggarakan pesta jelang musim panas tahun 1974. Pada 1975, Gacy bergabung dengan Jolly Joker yang anggotanya tampil rutin dalam acara-acara penggalangan dana atau parade menghibur pasien anak-anak di rumah sakit. Gacy merancang kostum dan merias mukanya sendiri guys. Tapi kalau badut-badut lain kan mengaplikasikan cat merah itu dalam bentuk bunder di sekeliling bibirnya. Kalau Gacy membuat kedua sudutnya tuh meruncing ke atas. Jadi hasilnya tuh raut muka Gacy itu seperti selalu tertawa. Persis kayak Joker guys. Pogo the Clown atau Peaches the Clown adalah nama karakter badut Gacy. Ia terlihat lucu dan menghibur, setidaknya dalam kacamata badut klasik guys. Tetapi di balik karakter badut yang selalu tersenyum itu, Gacy akan membunuhmu. Gacy mempunyai kepribadian ganda guys. Saat siang hari dia akan menjadi orang yang baik dan menjadi relawan untuk menghibur pasien anak-anak dengan menjadi badut. Namun saat malam hari, dia akan menjelma sebagai penjahat kelamin dan pembunuh. Pada awal Januari 1972, Gacy melakukan pembunuhan pertamanya guys, kepada Timothy. Saat itu Timothy diminta menginap di rumah Gacy. Timothy pun tidak menolak dan tidak menaruh curiga kepada Gacy, karena saat itu hari sudah larut malam juga. Menurut sumber yang gua baca nih guys, keesokan harinya Timothy sehabis masak, dia ingin membangunkan Gacy yang sedang tertidur untuk sarapan. Tapi dia lupa, dia masih membawa pisau yang dia gunakan untuk memotong masakannya. Gacy yang baru bangun tidur sontak kaget melihat Timothy yang berdiri di hadapannya memegang pisau guys. Lalu Gacy menyergap Timothy dan terjadilah baku hantam di situ. Namun sialnya nih, pisau itu jatuh dan diambil oleh Gacy. Lalu ditusuk-tusukan ke dada Timothy. Melihat Timothy tergeletak, ia pun mencabuli jasad Timothy. Setelah itu dia pergi ke dapur dan melihat makanan yang telah siap. Sepertinya Timothy telah memasak dan niat membangunkannya untuk sarapan. Namun Gacy yang baru bangun tidur mengira Timothy membawa pisau untuk menyerangnya guys. Lalu mayat Timothy dikubur di ruang bawah tanah dan dilapisi dengan beton. Tapi mirisnya nih guys, bukannya dia menyesali, dia malah mengaku merasakan kenikmatan dua sensasi sekaligus guys. Kehabisan tenaga karena bergulat, dan orgasme yang luar biasa katanya. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa kematian akan menghasilkan kenikmatan seks yang luar biasa. Pada tahun 1976 sampai 1978, itu adalah masa-masa tersadis yang dilakukan oleh Gacy guys, di mana dia membunuh remaja laki-laki antara umur 14 tahun hingga 18 tahun. Korban-korbannya ada yang dari teman kerjanya atau anak laki-laki polos yang berhasil si Gacy rayu. Ada juga dengan cara Gacy menculik mereka menggunakan obat bius lalu dibawa ke rumahnya. Pada 1975, dia punya ide baru nih guys. Dengan cara mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum minuman atau berpesta lah. Saat korban-korbannya udah pada mabuk, Gacy akan memborgol korban-korban itu dengan alasan akan menunjukkan aksi sulap. Tapi akhirnya mereka akan dibunuh terus dicabuli sama si Gacy. Korban-korbannya dikubur di ruang bawah tanahnya. Tapi tidak semua korban yang dikubur di ruang bawah tanahnya. Ada juga yang dibuang ke sungai Des Plaines. Setelah berulang kali membunuh, tiba masanya di mana semua itu terungkap guys. Gacy melakukan pembunuhan terakhir kepada Robert Jerome Pies.
seorang pekerja apotek. Kepada ibunya, Piers izin keluar sebentar karena akan menemui seseorang bernama Gacy yang menjanjikan pekerjaan, guys. Namun, Piers tak pernah kembali. Usai ibunda Piers melaporkan anaknya hilang, polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gacy dan Piers dari pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Polisi pun segera meminta keterangan-keterangan dari Gacy, tapi Gacy berkali-kali mengelak atas hilangnya Piers. Polisi pun mendapat izin dari pengadilan, guys, untuk menggeledah rumah Gacy dan mendapatkan barang-barang mencurigakan, guys, seperti baju yang kecil bukan ukurannya Gacy, buku-buku mengenai homoseksual dan pedofil, pistol, borgol, dan beberapa barang yang berkaitan dengan Piers. Akhirnya, polisi benar-benar mengawasi Gacy. Namun Gacy mencoba mengambil hati para detektif dengan mengajak makan, minum, dan lain sebagainya, sembari menegaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang beberapa orang yang hilang, termasuk Piers. Penyelidikan yang panjang dan beberapa temuan bukti-bukti yang mengarah ke Gacy. Akhirnya Gacy pun kelelahan dan mengakui dia telah menculik dan membunuh 30 orang lebih, termasuk Piers. Polisi bersenjata lengkap akhirnya meluncur ke rumah Gacy dan menggeledah ruang bawah tanah, lalu menggali semuanya di sana. Akhirnya di ruang bawah tanah itu ditemukan mayat-mayat yang telah membusuk, dan ada 4 korban lainnya yang dibuang ke sungai, termasuk Piers. Piers dibuang di sungai, nggak ditaruh di ruang bawah tanah. Pada saat interogasi, guys, Gacy masih menunjukkan kesombongannya. Saat itu, dia mengklaim telah membunuh 45 orang. Namun hanya 30 jasad yang ditunjukkan petanya ke polisi. Misalnya dia nggak mau kasih tahu keberadaan jasad-jasad itu. Kata dia, itu tugas polisi, biarkan polisi yang mencari. Lalu pada tanggal 13 Maret 1980, Gacy dijatuhi hukuman suntik mati, guys, dan harus menjalani 14 tahun kurungan dulu sebelum dieksekusi. Badut sadis ini didiagnosis sebagai psikopat yang tidak merasa menyesal telah menghabisi korban-korbannya, guys. Malah lewat pengacaranya, dia mengatakan dengan nada sombong bahwa mengeksekusinya tidak akan mengembalikan nyawa korbannya. Pada saat akan dieksekusi, ribuan orang berkumpul di tempat di mana Gacy ditahan. Ada beberapa dari mereka yang mengenakan kaos dengan slogan diantaranya tidak ada air mata untuk si badut. Dan akhirnya Gacy si badut psikopat disuntik mati, guys. Itulah cerita dari seorang badut sadis yang telah membunuh puluhan nyawa hanya karena memenuhi hasrat seksualnya. Buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Jika kalian suka sama video ini, silahkan like atau share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye.